Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahil Ulya wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah yang agung, yang baik di dalam pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kitab ini sebagaimana telah kita sebutkan adalah kitab yang ringkas dan memuat faedah yang sangat bagus di dalam pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti akan kita tambahkan makna-makna daripada Asmaul Husna. Makna-makna daripada Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada kajian yang telah lalu kita telah menyebutkan Al-Qaidatul Ula. Ya, kita telah menyebutkan tentang urgensi atau pentingnya mempelajari Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting. Karena itulah para ulama menaruh perhatian yang sangat banyak di dalam pembahasan asma wa sifat. Bahkan telah kita sebutkan rata-rata kitab tauhid yang ditulis dari sejak zaman salafuna as-salih dari abad kedua sampai juga dominan pada masa sebelum Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu adalah dalam pembahasan akidah asma wa sifat, bukan pada pembahasan akidah al-uluhiyah. Menunjukkan pentingnya pembahasan akidah asma wa sifat yang dengannya seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dengannya seorang hamba bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pemahaman yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikenal di dalam pepatah bahwa jikalau tidak kenal maka tidak akan sayang, dan kedekatan itu akan terasa jikalau seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas tentang Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama dalam pembahasan nama-nama Allah, bahwa semua nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna, itu adalah baik, ai fi ghayatil hasan, al-ghayatul husn, yakni berada pada puncak kebaikan makna. Jadi tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya tidak baik. Semua nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama pilihan yang Allah Ta'ala sematkan zatnya dengan nama tersebut, dan itu adalah nama-nama yang sangat baik dari sudut makna dan juga sangat indah. Nah, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ada 99, Al-Qur'an juga demikian, ada banyak asma Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Semuanya itu adalah nama-nama yang baik. Tidak ada satupun nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung nama yang tidak baik. Naam. Ini pembahasan kita pada kajian yang sebelumnya. Nanti kita akan lebih mendalam tentang makna Asmaul Husna satu demi satu. Setiap kajian mungkin kita akan tambahkan pembahasan tambahan tentang makna Asmaul Husna satu demi satu insyaallah. Dan kita masuk pada kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, anna asma Allah taala a'lamun wa awsafun, bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama sekaligus sifat dan tidak sebaliknya. Jadi ketika ada isim atau nama Allah Subhanahu wa taala itu berarti menunjukkan nama pada zat yang satu yaitu Allah, dan juga menunjukkan makna sifat sekaligus terkandung di dalamnya. yakni pada nama tersebut ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan a'lamun bi'tibari dilalatiha 'ala dzati wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani wa hiya bil i'tibari al-awwal mutaradifah. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang berbeda tetapi menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut nama. Jadi nama-nama yang berbilang tadi menunjukkan pada zat yang satu.
wa awsafun bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Sekaligus nama tadi mengandung makna sifat, dan itu keduanya, yakni nama dan sifat tadi tetap merujuk pada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maknanya beda-beda, walaupun makna daripada nama yang satu ke nama berikutnya berbeda, sifat yang satu dengan sifat yang lainnya berbeda, tetapi itu merujuk pada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sudut makna berbeda satu dengan yang lainnya. Satu isim dengan isim yang lainnya, satu sifat dengan sifat yang lainnya, dan tadi telah kita pahami satu nama itu merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian adalah tidak betul pemahaman daripada Jahmiyah, pemahaman Ahlut Ta'til, yang mereka menyatakan bahwa berbilangnya nama dan sifat itu menunjukkan berbilangnya zat. Maka Allah adalah zat yang tidak punya sifat. Kalau kita sandarkan kepada Allah berbagai macam sifat, maka itu menunjukkan kita meyakini Allah berbilang zatnya. Ini keyakinan Jahmiyah, keyakinan Ahlut Ta'til, yang mereka menolak sifat atau bahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa berbilangnya nama, berbilangnya sifat tidak menunjukkan berbilangnya zat. Naam. Berbilangnya nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sifat Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak. Itu semua wajib kita terima, kita imani dan kita yakini, dan tetap semuanya merujuk kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana contoh kata beliau, contohnya isim Al-Hayy, zat yang maha hidup, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha kuasa, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, dan nama-nama yang lainnya itu tetap disandarkan kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy, maha hidup, As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Ini merujuk kepada zat yang satu, yaitu Allah. Adapun dari sudut makna, Al-Hayy, maha hidup, berbeda dengan maha mendengar daripada makna nama tadi. Begitu juga sifat yang terkandung di dalamnya. Maka setiap nama itu adalah nama sekaligus terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya misalkan kita dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahqaf ayat ke-8. Wa huwal ghafurur rahim. Dia adalah Allah, zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dia adalah Allah, maha pengampun dan juga maha penyayang. Di satu ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan dan dialah, yakni Allah, maha pengampun dan maha penyayang. Disebutkan sekaligus dua nama. Setiap nama juga terkandung di dalamnya sifat, yakni bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang namanya adalah Al-Ghafur dan Al-Rahim, sifatnya maha pengampun dan maha penyayang, mengampuni dan menyayangi. Atau ayat yang lainnya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dialah Allah, Rabb kalian yang maha pengampun dan mempunyai rahmat. Al-Kahfi ayat ke-58. Naam. Fa innal ayata tsaniyata dallat ala anna rahimah huwal muttasifu bir rahmah. Sesungguhnya Ar-Rahim, nama Allah, itu adalah zat yang mempunyai sifat rahmat. Rahim adalah nama, rahmat adalah sifat. Setiap nama terkandung di dalamnya apa tadi? Sifat. Dan sifat tidak bisa dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wa li ijma'i ahli al-lughati wal 'urfi annahu la yuqal 'alimun illa liman lahu 'ilm. Sebab ini merupakan satu kesepakatan. Demikian juga yang diakui secara bahasa bahwa yang namanya maha mengetahui itu kan nama. Pasti mempunyai ilmu. Mempunyai ilmu tadi adalah sifat. Mempunyai ilmu tadi adalah sifat. Maha mengetahui itu adalah nama. Setiap nama tadi mengandung sifat. Wala sami'un illa liman sami'. Dan tidak mungkin dikatakan ada zat yang maha mendengar kecuali zat tersebut mendengarkan semua jenis suara. Wala basirun illa liman lahu basar. Dan tidak mungkin dikatakan yang melihat kecuali dia bisa melihat. Mempunyai penglihatan, bisa melihat, itu adalah sifat. Maha melihat itu adalah nama. Maha melihat itu adalah nama. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma Allah taala wa ma'aniha min ahli ta'til. Dengan demikian kata beliau kita mengetahui kesesatan ahlut ta'til. Jadi dalam pembahasan asma wa sifat itu ada dua kutub ekstrim yang sesat. Yang pertama menolak nama atau sifat Allah. Nah, yang kedua menerima nama dan sifat Allah kemudian menyerupakan dengan makhluk. Yang pertama tadi para ulama mengkafirkan dan yang kedua juga dikafirkan oleh para ulama. Kenapa dikafirkan? Adapun yang pertama dia menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun macam-macam golongan. Golongan yang pertama mereka menolak semua nama-nama dan sifat Allah. Kata mereka Allah Ta'ala adalah zat yang satu, tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sebab kalau disematkan nama dan sifat berarti berbilangnya apa tadi? Zat. Ada juga kelompok yang kedua. Mereka menerima nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya menerima sifat dan menolak, hanya menerima nama dan menolak sifat. Golongan yang ketiga, mereka menerima golongan yang kedua ini menyatakan Allah adalah Sami'un, Maha mendengar, bila sami' tanpa pendengaran. Sebab kalau kita katakan Allah mempunyai pendengaran, kata mereka, berarti sama saja seakan-akan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Allah Maha melihat. Mereka terima nama, tetapi mereka tolak sifat yang terkandung di dalamnya. Kata mereka, Allah Maha melihat tapi tanpa penglihatan. Ini Jahmiyah menolak sifat Allah. Allah Maha mengetahui kata mereka, tapi tanpa pengetahuan. Nah, ini keyakinan yang fatal. Ada juga di antara mereka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menolak. Yang pertama tadi menolak semuanya, yang kedua hanya menerima nama dan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kutub ekstrem yang kedua, mereka menerima semuanya tetapi menyerupakan Allah taala dengan makhluk. Allah taala Maha mendengar dengan pendengaran seperti pendengaran kita. Allah taala Maha melihat seperti penglihatan makhluk dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada ahlu sunnah. Mereka tetapkan nama dan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan makhluk dan tanpa menolaknya sedikit pun. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa adalah sangat sesat dan salah pemahaman yang menyatakan Allah Sami' Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah Ta'ala Maha melihat tapi tanpa penglihatan. Allah Ta'ala Maha perkasa tapi tanpa keperkasaan dan seterusnya. Sesat ini golongan Jahmiyah. Nah, adapun dalil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah langsung yang menjelaskan dalam banyak ayatnya bahwa Allah itu adalah zat yang satu, Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, zatnya satu. Qul huwallahu ahad. Nah, satu. Allah As-Samad. Iya.
Somad disandarkan kepada Allah. Ini sudah satu isim yang disebutkan. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah Ta'ala tadi yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu disebutkan sifatnya banyak di belakang. Kalimat keterangan sifatnya. Naam. Itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mesti banyaknya sifat, banyaknya nama menunjukkan banyaknya apa tadi? Zat. Sebab Allah langsung yang menyebutkan demikian. Nah, contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj ayat ke-12 sampai 16. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabb engkau sangatlah dahsyat. Innahu, sesungguhnya Dia Allah, huwa yubdi wa yu'id, yang memulai dan mengulang kembali penciptaannya. Wa huwal ghafurul wadud, Dia Maha Pengampun dan Maha Pencinta. Jadi Allah disebutkan satu. Innahu huwa, sesungguhnya Dia Allah, yubdi wa yu'id, yang memulai penciptaan kemudian mengulang penciptaan tadi. Wa huwal ghafurul wadud, disebutkan juga nama yang lainnya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dzul Arsyil Majid, mempunyai arsy yang mulia, fa'alul lima yurid, yang Maha berkehendak dan melakukan apapun yang dikehendakinya. Ini contohnya. Atau misalkan contoh yang lain yang firman Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabb engkau yang maha tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Nah, subhana rabbiyal a'la. Kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian disebutkan sifat Allah, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian memperbaik ciptaannya tadi, yang sempurna ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar semua ciptaannya dan kemudian memberikan petunjuk, dan seterusnya. Disebutkan sifat yang banyak pada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara logika, kata Syekh Utsaimin, jadi ini masih menolak anggapan berbilangnya nama dan zat menunjukkan berbilangnya nama dan sifat menunjukkan berbilangnya zat. Tadi dari sudut bantahan beliau dari sudut ayat Allah Subhanahu wa taala terbantahkan. Kemudian juga dari sudut logika, beliau menyatakan Bali anna sifati laisat dawatun ba'inatun minal mausuf. Sebab secara logika yang namanya sifat itu adalah sifat yang melekat pada zat dan tidak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Makhluk itu punya beberapa sifat. Ya kan? Si fulan, katakanlah Ali, sifatnya itu kulitnya putih. Ya, postur tubuhnya tinggi. Usia sekian dan seterusnya. Tidak ada maujud, sesuatu yang eksis ada di dunia ini kecuali mempunyai beberapa sifat. Bahkan jikalau kita andaikan dalam perandaian bahwa ada sesuatu yang ada di dunia ini tapi nggak punya sifat, itu kan mustahil. Mustahil sesuatu ada tanpa sifat, dan sifat tadi berbilang itu untuk makhluk. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang sangat tinggi yang layak dengan keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah juga mempunyai banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut logika, kata beliau. Dari sudut logika. Naam. Ini yang harus kita pahami, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama dan juga menunjukkan sifat, dan berbilangnya nama dan sifat tidak menunjukkan berbilangnya zat. Ini kaidah yang keberapa tadi? Kedua. Nah, kemudian sebagai tambahan kita akan membahas tentang
salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kita mulai dengan nama Allah. Ya, ini tambahan di luar kitab daripada Syekh Utsaimin. Setiap kajian kita tutup dengan pembahasan makna satu di antara asma-asma Allah. Sekarang kita mengenal nama Allah. Semua kita tahu tentang Allah. Kita sering mengucapkannya, berzikir dengannya, berdoa dan memohon dengan Allah. Tetapi apa makna daripada kalimat Allah? Nah, dan bagaimana penjelasan para ulama? Dan kalau kita lihat ada banyak ayat yang menyebutkan tentang kalimat Allah. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-3, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Wa huwallahu fis samawati ilahun wa fil ardi ilah." Dan dialah Allah yang diibadahi di langit dan Allah yang diibadahi di bumi. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Maka para ulama menjelaskan Allah, kalimat Allah berasal daripada kalimat ilah. Sekali lagi, kalimat Allah itu berasal daripada apa tadi? Ilah. Hamzahnya difathahkan, kemudian lamnya diidghamkan, ditasydidkan. Awalnya ilah menjadi Allah. Dialah Allah, ilah di langit dan ilah di bumi. Apa itu makna ilah? Al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Itu makna daripada ilah. Ilah itu dalam bahasa Arab berasal daripada kalimat aliha ya'lahu ilahan wa ilahatan. Aliha ya'lahu ilahan wa ilahatan. Maksudnya adalah alladhi yu'bad, yang disembah, yang diibadahi. Itu makna daripada ilah. Dan dari ilah tadi kemudian dijadikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma'nahu, dan makna daripada kalimat Allah, dzul uluhiyyati allati la tambagi illa lah. Allah adalah zat yang mempunyai hak untuk diibadahi, tidak selainnya. Jadi Allah itu adalah zat yang mempunyai hak untuk diibadahi. Allah itu adalah al-ma'bud, yang wajib diibadahi. Wa makna aliha ya'lahu ilahatan ubida yu'badu ibadatan. Abida ya'badu ibadatan. Dan makna ilah adalah berasal daripada fi'il abida, artinya menyembah. Fallahul ma'luhu ay al-ma'bud. Maka Allah secara sederhana maknanya adalah al-ma'bud, al-ma'luh. Al-ma'bud itu artinya adalah yang semua hati manusia, yang semua manusia beribadah kepadanya. Al-ma'luh, yang semua hati manusia terpaut kepadanya. Terpaut kepadanya. Walihada ismu khasa'isun la yuhsiha illallah. Dan nama Allah itu adalah Asmaul Husna yang paling agung di antara semua Asmaul Husna yang lainnya, dan mempunyai kehususan-kehususan. Mempunyai kehususan-kehususan. Di antara kehususannya adalah bahwa nama Asmaul Husna yang lainnya disandarkan kepada Allah, dan Allah tidak pernah menjadi keterangan tambahan bagi Asmaul Husna yang lainnya. Jadi Asmaul Husna Allah itu terkadang dijelaskan oleh Asmaul Husna yang lainnya. Tadi disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak nama dan sifat menjelaskan nama Allah, tapi Allah tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menjadi penjelas. Allah senantiasa yang dijelaskan. Yang kedua, hanya dengan asma Allah lah seseorang boleh bersumpah.
dengan menggunakan semua alat sumpah, wallahi, billahi, tallahi. Adapun asmaul husna yang lainnya tidak bisa dengan semua perangkat sumpah tadi, kecuali hanya dengan waw, warahman, warahim. Tidak bisa tarrahman, birrahman. Hanya Allah yang bisa dengan waw, ta, dan ba. Maka kita bisa bersumpah dengan wallah, billahi, dan juga tallahi. Artinya semuanya sama, yaitu demi Allah. Naam. Jadi yang maksud dengan Allah Ta'ala tadi adalah dzul uluhiyah, zat yang mempunyai hak untuk diibadahi. Wa huwa alamun ala dzatihi tabaraka wa ta'ala, dan dia adalah nama atas zat yang maha pencipta dan wajib diibadahi. Semua nama itu disandarkan kepada nama yang satu ini. Semua asmaul husna yang 99 atau 98 itu semuanya menjadi penjelas bagi Allah dan disandarkan kepada Allah. Demikian juga semua sifat disandarkan kepada Allah. Seperti itu. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Jadi huwal Allahu la. Jadi Allah dijelaskan. Allah, siapa itu Allah? La ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah Ta'ala yang paling utama, yang semua asmaul husna disandarkan kepada Allah tadi. Demikian juga semua sifat yang lainnya. Maknanya apa tadi? Zat yang wajib diibadahi, yang mempunyai hak untuk diibadahi. Diambil daripada kalimat apa tadi? Aliha ya'lahu ilahan. Naam. Selanjutnya, jadi kita bisa katakan Ar-Rahman itu adalah nama lain daripada Allah. Ar-Rahim adalah nama lain daripada Allah. Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Al-Qawi, dan seterusnya. Itu adalah nama lain daripada Allah. Tapi tidak boleh dikatakan Allah adalah nama lain daripada Ar-Rahman. Bisa dipahami jemaah ya? Allah nama lain daripada As-Sami', Al-Basir enggak boleh. Sebab Allah tadi adalah nama Allah tadi adalah yang kepadanya disandarkan semua asmaul husna. Tetapi dia tidak bisa menjadi dia tidak boleh dijadikan penjelas bagi asmaul husna yang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Allah ini adalah lafzul jalalah, asmaul husna yang paling agung. Tidaklah seorang hamba berdoa dengannya kecuali pasti dikabulkan. Kecuali tidaklah kalimat ini diulang-ulang dengan penuh penghayatan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa seorang hamba akan dikabulkan. Kalau dia miskin akan dikayakan. Kalau dia kesulitan akan dimudahkan. Kalau dia sakit akan disembuhkan. Kalau dia berada dalam kehimpitan maka akan dilapangkan. Tetapi mengucapkannya dengan penuh penghayatan, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan dari seorang hamba kepada Zat yang Maha Kuasa. Naam. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Perhatikan kalimatnya. Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah tis'atan wa tis'ina asman. Mi'atun illa wahid. Allah Ta'ala, Allah mempunyai 99 nama. Jumlah namanya 100 kurang 1. Berarti kata sebagian para ulama, Allah tidak termasuk dari 99 tadi. 99 tadi adalah nama lain daripada nama Allah. Allah enggak masuk dalam nama lain dari nama-nama yang lain tadi. Seperti itu. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang ketika berdoa
dia menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat panggilan itu dimulai dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah disebutkan terlebih dahulu. Tidak disebutkan di belakang. Ketika ada nama-nama disebutkan, Allah disebutkan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan terlebih dahulu. Naam. Qala Sa'di, berkata al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, al-ilahu huwal jami' li jami'i sifatil kamal wa nu'util jalal. Ringkasnya, Allah diambil daripada kalimat ilah. Ilah itu artinya adalah satu kalimat yang menghimpun semua makna kesempurnaan dan keagungan. Dan itu makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mempunyai hak untuk diibadahi satu-satunya, yang terhimpun padanya semua makna kesempurnaan dan keagungan. Ini kata Syekh As-Sa'di, makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka makna yang sahih Allah berasal daripada ilah, dan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya semua nama-nama Allah taala yang mulia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yang maha tinggi, maka semuanya memanggil Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kepadanya, bahkan umat-umat sebelum kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sempat membahas kaidah yang kedua, bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya makna sifat dan tidak sebaliknya, dan bahwa berbilangnya nama atau sifat tidak menunjukkan berbilangnya zat. Dan tadi kita tambahkan pembahasan tentang nama Allah dimulai daripada nama Allah. Allah maknanya tadi adalah zat yang mempunyai uluhiyah, hak peribadatan satu-satunya. Diambil daripada kalimat ilah, ditasydidkan hamzahnya, difathahkan hamzahnya dan ditasydidkan lamnya. Allah adalah zat yang dijelaskan dengan semua asmaul husna dan sifat yang lainnya. Allah nama lainnya sangat banyak, tetapi Allah bukan nama lain daripada asmaul husna tadi. Seperti itu. Dalam makna yang lainnya, bahwa Allah adalah zat yang mempunyai hak peribadatan untuk diibadahi satu-satunya, dan terkumpul padanya semua makna kesempurnaan dan keagungan daripada nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena itu adalah Allah adalah nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jemaah, dipersilahkan. Kaidah yang kedua, kemudian makna daripada isim Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hubungannya dengan amalan sholat itu? Jadi bagaimana caranya untuk mengenal nama Allah itu? Apakah hubungannya dengan sholat itu? Atau kalau Allah maka sholatnya itu artinya atau dia segala kalau begitu dosa. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa sih nama-nama Allah, apa sih sifat-sifat Allah, kemudian mengetahui makna daripada nama dan sifat tadi, kemudian kita menghayatinya. Contohnya misalkan
Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Basir, Maha melihat. Allah taala adalah zat yang Maha melihat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Maha melihat. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghayatinya? Kita malu kalau sampai kita dilihat oleh taala berbuat maksiat di tengah kesendirian. Itu contohnya maksudnya. Jadi mengenal dan mengetahui nama dan sifat Allah, kemudian mengenal dan mengetahui maknanya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan, "Ma minkum min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidak ada yang berbisik 3 orang melainkan Allah yang ke-4. Tidak ada 4 orang berbisik-bisik kecuali Allah taala yang kelima. Maksudnya Maha mendengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah taala bersama kalian, ilmu dan penglihatan dan pendengarannya. Maka kita kalau sendirian jangan berbuat dosa. Kenapa? Allah taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kita buahnya daripada iman tadi adalah muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu sifat atau satu nama. Semuanya tadi kita kenal, kita ketahui, kemudian kita hayati dan kita amalkan. Sehingga kita dekat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama, sifat dan hak Allah. Kita kenali apa sih hak Allah? Hak Allah adalah diibadahi dan tidak berbuat kesyirikan dengan Allah. Ditaati dan tidak dimaksiati. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mengenal itu seperti orang Yahudi. Arinallaha jahra. Wahai Musa, kami ingin kenal Allah, kami ingin melihat Allah. Itu Yahudi. Kita bukan seperti itu. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mata batin kita, mengenal lewat nama-nama Allah taala yang Maha Agung, Maha Mulia, dan sifat-sifat Allah taala yang Maha Tinggi. Seperti itu. Nah, iya, nah, jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi syarat daripada diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu kan ada 2, ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Dan kadar pengenalan seorang hamba kepada Allah tentu saja berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dan itu tidak melazimkan seseorang ditolak salatnya atau tidak sah. Jadi selama seseorang ikhlas sesuai dengan sunnah, tercukupi syarat dan rukunnya, maka salatnya sah. Maka di luar daripada itu dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, menambah pengenalannya dia terhadap Allah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, sehingga salat dia itu lebih khusyuk. Dia tahu ini berhadapan dengan siapa? Ya, zat yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, dengan semua sifat-sifat yang sangat banyak yang nanti akan kita jelaskan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ada yang lain silakan jemaah. Ya. Nanti kita jelaskan lagi, kita jelaskan satu dulu Allah tadi. Nanti kita jelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.